Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Sorry yang video sebelumnya itu kepotong, jadi kita ulangi ya. Nomor 9, tadi juga ada sedikit kesalahan. Yang nomor 9, jadi seorang petani itu memberikan pupuk di lahan pertanian, kemudian terjadi hujan lebat, sejumlah pupuknya tercuci. Nah, sejumlah pupuk itu tercuci ketika hujan, itu berarti terjadi karena pupuknya terlalu banyak. Pupuknya kebanyakan gitu ya. Nah, dampaknya apa? Ada tanaman pertanian dan tumbuhan di danau. Tumbuhan di danau, kalau misalkan ini kan pupuk yang kebanyakan tadi tercuci sampai masuk ke danau. Jadi di danau itu terdapat kandungan nitrogen dan fosfor yang tinggi. Akibatnya terjadi eutrofikasi. Nah, eutrofikasi itu mengakibatkan naiknya pertumbuhan. Jadi tumbuhan di danau itu naik. Jadi kita pilih antara A sama C. Kemudian tanaman pertanian karena diberikan pupuk juga mengalami kenaikan. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor berikutnya, perhatikan grafik konsentrasi oksigen dan perubahan jumlah bakteri yang ditemukan ketika ada penambahan sampah ke sungai. Sampahnya masuk, kemudian ini ada jarak sama konsentrasi oksigen ya. Oke, di sini oksigen terlarut, di sini bakteri. Hubungan antara kadar oksigen terlarut dan jumlah bakteri di titik P. Oke, kita lihat di titik P itu bakterinya sangat tinggi. Bakteri tinggi. Kemudian oksigen terlarutnya rendah ya. Berarti kita cek perbandingan jumlah oksigen dan jumlah bakteri tetap itu tidak. Karena di bagian oke, kita lanjut dulu aja. Jumlah oksigen itu menurun dan jumlah bakteri meningkat. Bisa jadi jumlah oksigennya meningkat tidak tepat, jumlah oksigen meningkat tidak tepat juga. Karena yang ditanyakan di titik P ya. Kemudian tidak ada perubahan. Oke, maka jawaban yang tepat itu berarti yang jumlah oksigen menurun dan jumlah bakterinya itu meningkat. Logikanya kenapa? Jadi, bakteri kan tetap membutuhkan oksigen untuk hidup kan? Sehingga apa? Sehingga oksigen yang terdapat di perairan tersebut itu mengalami penurunan karena diambil oleh bakteri. Seperti itu. Lanjut, nomor 11. Seorang peneliti menyelidiki lumut kerak di 5 daerah yang berbeda. Daerah yang paling tercemar udaranya ditunjukkan oleh nomor titik. Oke, kalau kita lihat berdasarkan tabel, daerah yang paling tercemar udaranya. Jadi perlu kita ketahui kalau misalkan si lumut kerak itu bisa menjadi indikator terjadinya pencemaran udara gitu ya. Kalau dilihat dari tabel, itu hanya ada satu poin yang mana terjadi perbedaan warna pada lumut keraknya. Nah, daerah yang tercemar, otomatis kita bisa simpulkan bahwa ditunjukkan oleh nomor 5. Jadi indikatornya itu terdapat pada warna lumut keraknya ya, jadi bukan diameternya. Lanjut, jika titik X itu yang ini adalah daerah penghasil sulfur dioksida, daerah yang paling berpotensi mengalami hujan asam ditunjukkan oleh titik. Oke, kalau misalkan arah anginnya ke sana, berarti sulfurnya itu kan juga arahnya ke sana ya. Maka daerah yang paling berpotensi mengalami hujan asam itu berarti yang nomor 1. Lanjut, 13. Karbon dioksida merupakan salah satu zat pencemar udara. Hal berikut yang bukan dampak jika kadar karbon dioksida terus meningkat di atmosfer. Meningkatnya suhu bumi, benar. Menyebabkan hujan asam, bisa jadi, tapi kita tandai dulu, gagal panen. Sepertinya gagal panen tidak ada hubungannya dengan peningkatan kadar karbon dioksida. Kemudian meningkatnya permukaan air laut,
dan perubahan musim yang tidak menentu. Oke, mari kita analisis. Suhu bumi itu berhubungan sama ozon. Itu salah satu pengakibatnya adalah karena kandungan karbon dioksida yang banyak di udara. Jadi nomor satu masih masuk. Kemudian hujan asam itu diakibatkan ada karbon, ada SO, jadi masih masuk ya, ada unsur karbonnya. Kemudian hmm, apalagi? Nah, permukaan air laut itu hubungannya sama apa? Global warming atau efek rumah kaca, sehingga masih ada hubungannya dengan si karbon. Kemudian perubahan musim itu juga ada hubungannya dengan pemanasan global, sehingga masih masuk juga. Berarti yang tidak masuk adalah yang C. Selanjutnya di sini ada grafik tingkat oksigen terlarut dan mineral ion di dalam sungai. Limbah masuk ke sungai di titik yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita tahu kalau oksigennya terjadi penurunan itu berarti terjadi sesuatu atau limbahnya itu berarti masuk gitu ya. Nah, kalau kita tracking dia itu paling bawah itu di sini ya. Mulai terjadi penurunan oksigen. Kemudian ion mineralnya itu tertinggi di sini. Berarti limbah masuk ke sungai bisa dibilang itu mulai di nomor 3 ya. Oke, sebentar kita analisis lagi. Jadi kalau limbah masuk itu oksigennya turun. Kemudian ion mineralnya kan otomatis tinggi ya, sehingga banyak makhluk hidup yang banyak alga yang bisa tumbuh. Berarti ion mineralnya akan tinggi. Maka limbah masuk berarti di nomor 3.